Tempat tuh orangnya meninggal, Mas. Oh, meninggal. Anak-anaknya itu kemana? Mati, Mas. Mati semua. Iya, korban penganiayaan oleh suami gitu ya, katanya. Oh, alah. Cuma saya enggak bilang ke yang kontrak. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor datangan narasumber. Dia ngekos kontrak di rumah kosong, yang mana rumah kosong itu merupakan rumah angker. Bagaimana lanjutannya kita tanyakan kepada narasumbernya. Dengan siapa, Ustadz? Mas Imam Wahyudi. Dengan Ustadz Imam Wahyudi. Iya. Ustadz, dalam ketika itu Ustadz masih kuliah apa gimana, Ustadz? Ngekos itu, Ustadz? Kerja ya. Oh, kerja di mana, Ustadz? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Asal Ustadz di mana? Asalnya Probolinggo ya. Dulu kalau pulangan pondok, saya tuh diajak temen dari Kelaka kerja di suatu perusahaan roti. Oh iya. Ketepatan waktu itu gajinya minim. Gajinya minim. Iya, kalau 1 bulannya itu udah sampai 1 juta. Nah, cari kos-kosan mahal. Jadi terpaksa ada yang tetangga kos-kosan yang mahal itu bilang ada tempat, cuma jarang ditempati. Lah saya tanya berapa kalau per bulannya? Ya. Biasanya 600 kalau ngekos. Dosa 600 300 dengan syarat rumahnya kan banyak yang rusak, dibenerin. Iya, namanya rumah kosong tadi. Ya terpaksa sama teman saya tuh enggak apa-apa kalau 300. Oh, itu berdua apa gimana, Ustaz? Berdua. Oh, berdua. Iya. Ditempati dengan syarat ya tak belikan cat gitu sama jeragan sama bos ini, dibelikan cat. Nah, waktu itu teman saya agak takut. Takut bagaimana? Katanya orang sana itu tempatnya angker gitu. Tempatnya angker. Sering ada penampakan. Itu suasana kontrakannya gimana, Ustaz? Apa jauh dari perumahan? Apa gimana? Kalau Surabaya tidak ada yang jauh, dekat. Oh, dekat. Cuma itu agak terpencil lah. Agak terpencil ya. Terus lama tidak ditempati gitu. Iya. Jadi sama teman saya itu kalau saya berani, teman saya tuh berani. Oh gitu. Terus nggak mahal katanya. Ya terpaksa ditempati, terus dibeneri. Setelah itu, nah kejadiannya itu waktu ngecat. Waktu ngecat itu langsung kejadian. Tepat malam Selasa apa Senin gitu, lupa ya kejadiannya. Siangnya sama bos dibelikan cat not drop. Iya. Waktu itu biar tambah bagus. Biar saya itu kerasan terus kerjanya enak ya. Cuma agak jauh dari tempat kerja. Saya tuh dikasih sepeda waktu itu, sepeda motor kalau mau kerja. Perkiraan berapa meter berapa kilo lah dari tempat kerja ke kontrakan itu? Seperempat jam mungkin perjalanan. Cuma itu terpaksa karena murah itu. Karena murah. Meskipun jauh tak tempati gitu. Nah, ketika ngecek itu tadi katanya tempat kejadian. Itu bagaimana? Ngecek sampai jam waktu itu lembur. Berangkat kerja jam 6 pagi, pulangnya jam 6 sore. Terus itu setelah sholat maghrib, saya sama temen itu beres-beres nyapu tempat itu. Ngecat ya, beres-beres rumah itu. Setelah dicat sama teman saya. Sampai jam 12 malam. Saya tuh ngecat, teman saya gak tahu keluar kemana, kirain ngecat di kamar sebelah gitu sama saya. Terus? Saya tetap ngecat, tiba-tiba lampunya itu mati.
Mati. Iya, lampunya mati. Saya bilang jangan Matikan. Gitu. jangan dimatikan. Bukan saya yang matikan, hidupkan sendiri yes. Kalau mau dihidupkan katanya, ya tak hidupkan. Cek lagi, dimatikan lagi. Ya, man, jangan dimatikan man, gitu saya. Setelah itu tak hidupkan lagi, terus hidup ya. Iman tuh baru datang. Saya sudah bilang, kamu ini ke lampu dibuat main-mainan. Pun saya loh dari beli nasi katanya. Wah, tadi siapa yang ngomong? Gak tahu lah, takut teman saya tuh. Dari mana suaranya? Dari kamar mandi gitu saya. Tadi tak cari, tidak ada apa-apa ini. Teman saya wis tidak mau wis. Angker temenan berarti rumah ini cari kontrakan lain. Wis jangan wis biarin. Tidak ada hantu yang membunuh manusia gitu saya. Iya. Karena sejak saya di pondok ke penampakan itu jarang saya mas. Jarang ketemu penampakan dan saya tuh tidak percaya waktu itu. Nah, pengalaman saya percaya dengan jin di Surabaya itu guys. Nah setelah selesai rumah kontrak itu selesai ya bagus kan, bagus. Iya. Teman saya tadi diperbaiki lah. Terus ada orang Solo mau kerja di pabrik saya itu, orang Solo itu cari kontrakan juga. Wong di rumah itu ada 3 kamar, yang tidak ditempati cuma 2 kamar. Berarti lumayan besar waktu itu. Iya, cuma memang angker dulunya sebelum direnovasi sama bos angker katanya. Wong tetangganya tuh banyak bilang ke saya, sampean tuh kalau nempati tidak ada penampakan gitu. Saya tuh bilang nggak ada bu, gitu. Iya. Meskipun ada bilang nggak ada saya, karena belum kelihatan ke saya itu. Terus ada yang ngontrak lagi kan orang Papas. Ya dia tuh orang Solo, terus anaknya kayak indigo gitu. Yang dari Solo itu. Yang dari Solo. Satu. Iya. Ngomong ke saya, rumah ini banyak penunggunya katanya. Iya. Cuma saya suka buat meditasi katanya. Jangan wis gitu sama saya. Kalau mau niatin kerja wis kerja, tempatin rumah ini, jangan ganggu yang sudah ada di sini. Gitu sama saya. Jadi tempati mas, waktu itu 1 bulan kan 300, yang nempatin orang 4. Cuma saya tidak bilang kalau kontrakannya itu 1 bulan 300. Iya. Pokok orang 2 itu 300. Jadi saya punya keuntungan di rumah itu. Oh ya. Tak kasihkan ke keluarga yang sudah tempat tuh orangnya meninggal mas. Oh meninggal. Anak-anaknya itu kemana? Mati mas. Mati semua. Iya, korban penganiayaan oleh suami gitu katanya. Walah. Cuma saya tidak bilang ke yang kontrak. Iya. Tak anggap rumah saya sendiri gitu. Kalau sampean mau kontrak ke orang Solo itu, tidak apa-apa mas. Sampean orang berdua 300 wis, murah ini wis gitu ya. Cuma ke keluarga yang punya rumah, tetap saya tak kasihkan uangnya. 1 bulannya saya dapat hasil 200. Ya 100, teman saya dapat 100, saya 100. Iya. Waktu itu. Terus kerjanya sama saya. Satu perusahaan. Nah, 3 hari 3 malam nempatin itu. Yang dari Solo itu sudah kelihatan penampakan sudah. Penampakan seperti apa katanya? Pertama dia tuh melihat seorang perempuan nangis. Ketika itu Mas lagi ngapain ketika itu? Saya lagi habis sholat maghrib. Iya, habis sholat maghrib. Terus saya tuh rokokan di depan rumah. Dia tuh bilang tadi malam gitu cerita. Tadi malam saya tuh dipanggil Wahyu waktu di Surabaya, bukan imam ya. Saya tuh lihat seorang perempuan gitu ke saya, namanya Adon gitu. Iya Adon, iya. Terus diapain sama kamu? Enggak diapa-apain, cuma lihat saja. Cuma tetap saya
Ya tak biarin. Katanya kamu jangan ganggu yang sudah ada di sini. Oh iya guys, tidak apa-apa gitu. Setelah itu dapat 1 minggu lagi, temennya yang satunya cerita juga. Tetap saya tidak percaya, Mas. Saya dari pondok tidak pernah lihat hantu-hantu. Gak nampak itu. Tidak nampak. Kalau nampak saya percaya. Iya, gitu. iya. Bukan nantang cuma saya. Karena nggak percaya aja kan. Ya, nggak percaya. Terus teman saya itu yang saya percaya. Teman saya sendiri yang dari Cilacap. Iya. Itu bagaimana itu? Itu kalau tidak salah tepat malam Minggu itu. Saya keluar kalau malam Minggu kan sama teman-teman Solo, ya jalan-jalan refreshing. Kalau siangnya tetap kerja saya kan tidak ikut swasta saya kerjanya. Dia tidak keluar, lagi sakit gigi. Diajak udah sakit gigi saya gitu. Iya. Tetap di rumah itu. Saya keluar bertiga. Ya jalan-jalan tidak beli-beli cuma Mas. Eman Mas. Waktu itu gajinya sangat minim. Buat kirim ibu sama bapak apa gitu saya. Oh iya. Sebelum saya tuh kerja niatnya mau ta'arufan Mas. Ta'arufan sama orang perempuan yang dari Lumajang ya. Berarti sebelumnya kenal di Lumajang terus sudah jadi Surabaya gitu. Ngejar dia mungkin. Bukan, ceritanya saya tuh di pondok kayak dijodohkan. Cuma orang tua waktu itu ekonomi ya gak mumpuni. Kalau mau lamaran gitu katanya. Ada anunya gitu apa kayak maharnya. Iya. Buat acaranya ndak kecil besar. Ya udah saya pulangan pondok ini mau kerja gitu. Mau kerja di mana? Di Surabaya gitu. Jadi ingat itu saya Mas. Meskipun keluar malam Minggu ndak beli-beli saya Mas. Paling yang beli-beli yang orang Solo itu. Yang Adon sama Andi namanya. Kalau rokok mesti berdua itu. Saya jarang beli rokok karena dari rumah bawa apa itu Mas? Bawa baku itu. Tembakau itu. Nah waktu itu teman saya itu tidur ya, yang sakit gigi yang nggak ikut orang Rakas. Tidur tiba-tiba di belakang di kamar mandi itu ada suara anak kecil nangis, takut guys. Saya kalau keluar ada orang di sini kan. Ingat kata-kata saya. Ingat ya. Hantu itu tidak pernah membunuh seseorang. Kata siapa? Kata saya. Jadi itu yang punya prinsip. Iya. Berani dia. Hantu nggak pernah membunuh seseorang. Iya. Kalau menakuti iya gitu ya. Iya. Cuma jangan takut itu saya. Itu jin itu. Jangan takut. Nah prinsip mungkin itu yang dipegang sama teman saya. Meskipun ada suara apa tidak takut. Tak pernah membunuh. Tidak pernah membunuh. Pas jam 1 teman saya tuh mau ke kamar mandi. Jam 1 teman-teman belum balik itu? Belum. Biasanya jam 2 saya. Jam 2 malam gitu, iya. baru datang. Jam 1 mau ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi itu ada kamar. Memang kamar tuh kecil. Tidak dibuka sama sekali. Selama ngekos, selama ngontrak gitu? Iya, sama tuan rumah tidak boleh katanya. Tidak boleh, berarti itu kamar khusus mungkin? Nggak tahu, cuma pernah saya lihat isinya cuma isi kayak alat-alat bekas itu. Banyak kayak kursi gini gitu. Kursi antik? Bukan antik, kursi rusak taruh situ. Gudang lah intinya. Ini gudang. Nah, pintu itu terbuka katanya. Padahal selama saya nempati, tidak pernah terbuka pintu itu. Terkunci? Iya, tidak terkunci, cuma tidak pernah terbuka. Dan saya tidak pernah membukanya. Cuma 1 kali waktu pertama kali nempati. Karena kepo lah, penasaran. Waktu itu kok terbuka gitu kata saya. Terus ditutup. Jalan lagi, kan rumah tuh besar Mas. Jalan lagi. Pintu itu buka lagi. Nah, waktu itu lihat sosok kepala seorang wanita, ada badannya. Waduh. Nah, itu teman saya tuh lari
lari sudah ke rumah tetangga itu. Kepada wanita? Tidak ada badannya. Tidak ada badannya. Nah itu teman saya lari waktu itu. Saya datang. Saya tuh marah ke teman saya. Saya tuh bilang, jangan sampai ketahuan kalau di rumah itu angker, ke tetangga sebelah atau di mana. Tetangganya kan pasti tahu Mas kalau di situ itu angker. Sudah tahu. Saya tuh mau gini. Mau meyakinkan teman-teman. Nggak niat saya tuh rumah itu biar tidak dibilang rumah angker gitu. Sama saya. Marah saya. Jadi teman saya bilang sama saya, percuma kamu marah. Saya tuh lihat sendiri katanya. Apa itu? Seorang wanita tidak ada kepalanya. Itu saya agak takut juga. Cuma saya tuh kalau ke angker-angkeran itu ya sedikit ada yang mungkin dibacain apa hilang gitu. Akhirnya saya tuh rutin Mas. Waktu itu hampir bulan puasa kurang 3 hari ya paling. Yang teman saya di Solo tuh kan orangnya kan anak muda. Anak muda tapi bisa melihat hal begitu Pak. Cuma tidak sholat. Saya tuh bilang ke Edon, kamu itu kan bisa ngelihat barang gaib. Ya apa kalau kita jangan diusir, sekiranya tidak diganggu, bisa kan tidak? Itunya saya tidak bisa. Ya apa kalau sampean ikut saya? Ya apa caranya? Kita baca burdah gitu saya. Baca burdah? Iya, setelah sholat maghrib baca burdah. Dia tidak pernah sholat Mas. Yang dua tuh akhirnya ikut sholat Mas. Ayo sholat berjamaah. Kita niatkan kerja untuk nafkah keluarga ya. Meskipun tidak punya keluarga gitu ya. Tempat ini buatkan tempat ibadah gitu ya. Jadi ikut Mas. Orang dua tuh tidak pernah sholat katanya. Ikut sholat. Kita itu. Iya, terus itu baca burdah. Baca burdah, istiqomah 1 minggu, ada lagi kejanggalan Mas. Siapa yang ngalamin itu? Semuanya ngalamin. Waktu baca. Termasuk Mas ngalamin juga. Waktu baca burdah, hampir selesai baca burdah itu. Lampu tuh mati Mas. Terus ruangan itu kayak ada angin, padam kayak bukan tempat itu lah. Edon tuh kan bilang ke saya, ini bukan alam saya ini, itu sama saya, ini alam gaib ini Mas. Cuma saya tetap ada di kontrakan ini Don Mas, sampai baca yang punya sampean amalan apa tuh dibaca guys. Kalau memang hantu itu ganggu kita usir saja gitu saya. Lah teman saya yang dari Kelaka itu kan takut dia. Terus sudah mengalami kan dia. Dia tuh kayak kemana-mana pikirannya guys. Ya mungkin karena kan sudah mengalami nampak jelas. Iya. Itu mungkin. Lah itu kesurupan itu. Kesurupan. Tak hidupin lampu tetap kesurupan. Dia tuh bilang, ini rumah saya. Yang masuk ke badannya itu. Ya, ini rumah saya, jangan kau tempati katanya. Itu saya bilang, saya kan tetap tidak percaya, ke orang surupan tidak percaya. Iya. Itu saya, kalau memang kamu tuh makhluk gaib, tunjukin ke saya. Bisa naik dinding Mas, teman saya. Walah, dinding ya dengar. Bisa naik dinding teman saya. Lah itu saya percaya. Setelah itu saya ingat waktu itu ini dari pondok memang ya. Pondok itu memang ilmu sembarang ada sudah. Iya. Saya bacakan surat-surat Qul Huwallahu Ahad, tetap tidak mangsa. Lah Edon itu yang mangsa buat keluarin. Kayak kan indigo itu. Iya. Edon tuh waktu itu baca apa tidak tahu, kayak Jawa aja. Keluar dari raga ini, kita selesaikan di belakang.
Tarung gitu. Nah, kita selesaikan dari belakang. Kalau saya kalah, saya mau keluar dari rumah ini. Kalau saya menang, tolong biarin rumah ini ditempati oleh ahli warismu, oleh keluargamu. Karena keluarganya ada yang berani nempatin itu, Mas. Meskipun rumahnya besar, Mas. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Keesokan ketika itu tarung ya, dan tidak tahu saya disuruh keluar sama Eden tuh. Sendirian di dalam tuh. Cuma saya di luar sama teman-teman tuh ya baca sholawat gitu ya. Iya. Ya semoga nggak terjadi apa-apa. Nah itu ya saya yang Mas percaya dengan ilmu hal gaib lah, hal gaib, hantu. Percaya saya. Ya kayak di film sekarang gitu loh, Mas. Sekarang ini terus saya terpercaya. Keesokan harinya ada seorang tetangga lah. Saya tanya, rumah itu yang nempati kemana? Terus rumah itu kok bisa angker, Bu, gitu ya. Cerita itu orang tua itu. Memang sudah lama di situ. Di Surabaya ini ada Blok M, Mas. Namanya Blok M. Mayoritas banyak orang Madura waktu itu. Oh, di sana. Nah, yang punya tempat tuh aslinya orang Makassar. Cuma yang istri orang Madura. Itu cerita itu. Gini kejadiannya dulu. Ini rumah ini ditempatin oleh orang yang wanita dari Madura, suaminya dari Makassar, punya anak 1. Lah, ada cekcokan keluarga itu, Mas. Suaminya kasar katanya, sering mukul ya. Mungkin ngelawan istrinya, akhirnya sampai ada peristiwa pembunuhan. Anaknya, siapa yang dibunuh? Istrinya itu? Istri sama anaknya dibunuh. Dibunuh sama suaminya. Katanya yang di situ. Tetangga di situ lah. Kenapa kok tanya gitu sangat? Nggak bilang ya, nggak cerita. Kalau semalam ada kejadian memangnya. Pas waktu itu bulan puasa itu, Mas. Kok bisa bulan puasa ada kayak gitu deh. Ini karena mungkin dari saking kuatnya magic mungkin di situ. Ya nggak tahu ya. Auranya mungkin. Iya, karena mulai pertama nempati memang auranya beda. Bahkan kan tetangga sana tidak mau. Yang sempat ada orang yang mau ngontrak di sana katanya. Cuma tidak diberesin rumah itu, cuma ditempatin. Sama, tidak nyampe 1 bulan, 2 bulan. 1 minggu keluar Tak kuat kan? Iya. Saya nih sampai 1 bulan lebih. Nah, waktu itu saya tuh setelah ngomong itu, bos tuh bilang, ya apa di kontrakannya, tidak apa-apa. Sebenarnya bos itu sudah tahu rumah itu. Sudah tahu. Meskipun orang Cina, bos saya kan orang Cina. Ke hal goib tahu. Gak ada, bos. Ya, jangan bohong kamu. Gak ada, bos. Wes jangan bohong. Itu loh tempatnya angker. Kok sampean kuat? Berarti sampean bukan orang biasa. Bukan, bos. Wong saya tuh prinsip saya, ada hantu yang membunuh manusia. Itu yang saya berani. Nah, tidak ada hantu yang mau membunuh manusia dalam keadaan itu. Setelah itu malamnya saya lihat sendiri. Lihat sendiri. Penampakan itu. Nampak apa itu, Mas? Sama dengan temannya Mas bagaimana? Ada anak. Cuma dewasa sudah. Cuma berlumuran darah. Waduh. Penampakan penglihatan saya. Terus ada seorang perempuan tanpa badan itu. Cuma saya tuh ingat kata-kata orang dulu waktu mbah saya, kalau memang itu jin, sampean meremkan matanya, tetap kelihatan. Saya meremkan mata saya, tetap kelihatan orang. Nggak lari saya, cuma saya mundur, terus saya keluar. Agak takut lah saya tuh. Kalau sekarang keluar sungguhan dari kontrakan ini. Cuma saya tetap. Kalau saya cari kontrakan lain, mahal ini.
sampai saya pulang dari tempat kerja sampai ke rumah saya. Iya. Jadi kisah ke saya, Mas. Jadi kisah. Iya, kalau hantu memang hal gaib itu ada. Pengalaman itu saya tuh. Waktu itu saya percaya dengan hantu. Dan waktu setelah itu sampai saya punya anak, kadang saya tuh ngelihat kayak putih-putih gitu loh. Oh, bisa melihat sekarang. Nah, karena saya tuh sekarang kerjanya jam 1 malam, 2 malam kan ke pasar, Mas. Iya. Sekarang ini. Pasti kan apa kadang bertemu dengan hal begitu, kan seperti itu ya Mas ya. Ya Mas, terima kasih Mas sudah hadir dan bagi kita dengan kami Suara Horor. Gua Mas dulu Mas. Oke, hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan, maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.